Dan setelah hadirnya Otoritas Jasa Keuangan, fungsi pengawasan terhadap sektor jasa keuangan itu beralih ke OJK. Hai, buat kamu yang aktif di sektor keuangan, pasti udah nggak asing lagi nih dengan yang namanya OJK, atau Otoritas Jasa Keuangan. Selayaknya murid yang lagi ujian dengan pendampingan pengawas, OJK ini tuh juga bertindak sebagai pihak pengawas antar operasional jasa keuangan di Indonesia. Tapi mungkin masih banyak nih yang belum ngerti tentang OJK. Karena itu, di video ini kita mau kupas tuntas mengenai OJK. Yang pertama, pengertiannya dulu nih. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang mempunyai tugas, fungsi, dan juga pengaturan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia. Dan OJK ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dikutip dari buku mengenal OJK dan industri jasa keuangan, OJK ini tuh mempunyai tujuan, yaitu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan juga stabil. Adapun latar belakang dibentuknya OJK itu adalah karena kebutuhan untuk melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan juga pengawasan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya kita mau bahas peralihan dari pengawasan sektor jasa keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi sebelum OJK ini dibentuk, pengawasan jasa keuangan di industri pasar modal dan juga industri keuangan non-bank itu dilakukan oleh Bapepam LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Lalu industri perbankan itu diawasi oleh Bank Indonesia. Dan setelah hadirnya Otoritas Jasa Keuangan, fungsi pengawasan terhadap sektor jasa keuangan itu beralih ke OJK. Lalu untuk tugas dan juga fungsi dari OJK ini tuh adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Dan OJK ini melaksanakan tugas pengaturan dan juga pengawasan terhadap beberapa hal. Di antaranya yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Lalu yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, lalu dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, kita mau bahas wewenang pengawasan OJK. Nah, ini ada 4. Yang pertama adalah melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen di sektor perbankan, pasar modal, dan juga IKNB. Lalu yang kedua, memberikan atau mencabut izin usaha, pengesahan, persetujuan, atau penetapan pembubaran. Selanjutnya yang ketiga, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan menunjuk pengelola statuter. Dan yang terakhir atau keempat, menetapkan sanksi administratif. Sedangkan mengenai edukasi dan juga perlindungan konsumen, OJK ini tuh memiliki 3 kewenangan. Di antaranya yang pertama adalah edukasi kepada masyarakat dalam rangka mencegah kerugian konsumen dan masyarakat. Lalu yang kedua adalah pelayanan pengaduan konsumen, serta yang ketiga pembelaan hukum untuk kepentingan perlindungan konsumen dan juga masyarakat. Oke, kita udah bahas lumayan banyak nih tentang OJK, mulai dari pengertian, lalu tujuan, latar belakang, peralihan, fungsi dan juga tugas, serta yang terakhir adalah kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dan semoga dari video ini bisa bikin kamu lebih ngerti lagi nih tentang OJK. Dan sekian pembahasan kita mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye!